kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul ikan pesut. Pada zaman dahulu, tinggallah satu keluarga yang berdiam di antara Kota Bangun dan Muara Muntai. Di antara mereka ada yang bernama Pak Ipung. Pak Ipung mempunyai seorang istri dan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Seperti penduduk lain, pekerjaan Pak Ipung adalah bertani dan menangkap ikan. Pada suatu hari, istri Pak Ipung jatuh sakit sehingga ia tak dapat ikut suaminya ke ladang. Penyakit istri Pak Ipung dari hari ke hari bukannya membaik, tetapi makin parah. Telah banyak dukun diminta bantuannya untuk memberikan pertolongan. Ia juga diobati dengan bebeliaan, yaitu upacara yang dilakukan dukun belian untuk mengobati si sakit. Akan tetapi tidak membawa hasil juga. Akhirnya atas kehendak yang maha kuasa, istri Pak Ipung meninggal dunia. Kini tugas Pak Ipung bertambah. Selain ke kebun dan mencari ikan, ia juga mengurusi rumah tangga dan kedua anaknya. Hari berjalan terus hingga tibalah saatnya diadakan acara pelas tahun di kampung Pak Ipung. Pelas tahun adalah upacara adat suku pedalaman Kalimantan sebagai tanda terima kasih kepada yang telah memberikan panen yang baik. Pak Ipung datang di acara upacara adat itu mengikuti pesta adat dengan menari dan menyanyi bersahut-sahutan. Ia menari dengan seorang gadis cantik. Setelah sekian lama menduda, muncul keinginan Pak Ipung untuk memperistri gadis itu. Ternyata Pak Ipung tidak bertepuk sebelah tangan. Si gadis bersedia menjadi istri Pak Ipung. Pada bulan pertama kehidupan rumah tangga, keluarga ini sangat cocok satu sama lain. Istri Pak Ipung sangat baik kepada kedua anak tirinya. Ia memelihara mereka dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri. Hari berjalan terus. Kehidupan rumah tangga Pak Ipung yang bahagia itu tidak berjalan lama. Istri Pak Ipung mulai kesal pada anak tirinya. Ia mulai mengurangi makanan mereka. Ia menghukum mereka jika tidak melaksanakan perintah dengan baik. Anak-anak itu juga disuruh ambil kayu api di hutan. Tiap anak harus mengambil kayu api sesuai dengan bagian yang ditentukan. Pada suatu hari, kedua anak itu pergi mencari kayu api di hutan. Akan tetapi, hari itu mereka kurang mujur. Sampai matahari condong ke barat, mereka belum berhasil mengumpulkan kayu sesuai bagian yang telah ditetapkan. Karena takut dimarahi ibu tiri, mereka memutuskan untuk bermalam di hutan. Keesokan harinya, ketika mereka terbangun, mereka merasa lapar karena belum makan seharian. Oleh karena itu, mereka berjalan di hutan mencari buah-buahan yang dapat dimakan. Telah berjam-jam mereka mencari buah, tetapi mereka belum juga menemukannya. Sampai di suatu tempat, mereka bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tua itu bertanya, "Apa yang kalian cari di tengah hutan lebat ini?" Mereka menjelaskan bahwa mereka disuruh mencari kayu bakar oleh ibu tiri mereka. Akan tetapi sampai menjelang malam, bagian yang sudah ditetapkan ibu tiri belum dapat mereka penuhi. Mereka tidak berani pulang, terpaksa mereka harus bermalam di hutan. Kini mereka sedang mencari buah untuk dimakan sebab mereka belum makan seharian. Karena kakek tua itu menyarankan untuk mereka menuju ke utara. Di sana mereka akan menemukan sebuah pohon yang amat lebat buahnya. Buah itu sangat lezat, tetapi ingat, kalian tidak boleh pergi mengambil 2 kali buah itu, kata kakek tua itu. Anak-anak itu pun pergi ke arah yang ditunjuk kakek itu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Pohon itu sangat lebat dan ranum buahnya. Kakak yang laki-laki segera memanjat pohon itu, sedangkan adiknya menunggu di bawah. Ia mengumpulkan buah-buahan yang dipetik kakaknya. Setelah merasa cukup, kakaknya turun. Mereka makan buah sekenyang-kenyangnya. Ingat akan pesan kakek tua yang menolong mereka, sisa buah itu mereka bawa sebagai bekal karena mereka tidak boleh pergi mengambil 2 kali pohon buah itu. Kedua anak itu pun kembali berjalan tanpa arah menurut kehendak kaki. Setelah beberapa hari mengembara di hutan, persediaan makanan mereka habis. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke rumah dengan harapan ibu tiri tidak marah lagi. Ketika mereka masuk ke rumah, kedua orang tua mereka tidak ada. Semua perkakas rumah juga tidak ada. Mereka menanyakan kepada tetangga. Tetangga menjelaskan bahwa orang tua mereka sudah pindah. Setelah mendengar penjelasan itu, mereka pun meninggalkan rumah, akan tetapi mereka tidak tahu kemana arah tujuan. Setelah berjalan seharian, mereka tiba di ladang yang tidak berpenghuni. Di ladang itu juga terdapat pondok. Mereka menemukan makanan dalam pondok. Karena merasa lapar, makanan itu mereka makan. Keesokan harinya,
Pagi-pagi benar, mereka melanjutkan perjalanan. Menjelang tengah hari, mereka sampai di tempat sungai. Menjelang tengah hari, mereka sampai di tepi sungai. Ketika mereka sedang melepas lelah, seorang tua muncul di hadapan mereka. Orang tua itu bertanya, "Apa kerja kalian di hutan dan di mana orang tua kalian?" Kakak menjawab bahwa mereka sedang mencari orang tua mereka yang pindah entah kemana. Orang tua itu menasihati agar mereka berjalan menuju hulu sungai. Di sana mereka akan menemukan pohon rebah melintangi sungai. Mereka disuruh menyeberangi sungai lewat pohon tumbang itu dan akan menemukan sebuah pondok yang baru didirikan. Itulah pondok orang tua mereka. Setelah mereka mendengar penjelasan orang tua itu dan mengucapkan terima kasih, mereka melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk orang tua tadi. Benar juga, tidak lama mereka berjalan, mereka menemukan pohon rebah melintangi sungai. Mereka menyeberangi sungai lewat pohon itu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan pondok yang baru didirikan. Mereka masuk ke dalam pondok, tetapi pondok itu tak berpenghuni. Mereka melihat periuk besi terjerang di atas tungku. Terdorong rasa lapar, nasi ketan dalam tungku itu mereka makan sampai habis tanpa merasakannya. Setelah nasi habis dimakan, tiba-tiba seluruh tubuh mereka terasa panas. Mereka pun keluar sungai untuk mendinginkan tubuh. Mereka berlari sambil membuka baju dan melemparkan baju ke tanah. Setiap pohon yang mereka temui di kiri kanan jalan menuju sungai. Secara bergantian mereka peluk sehingga pohon pisang tersebut menjadi layu. Begitu mereka tiba di tepi sungai, segeralah mereka terjun ke dalamnya. Hampir bersamaan dengan itu, penghuni pondok yang memang benar adalah orang tua kedua anak yang malang itu terheran-heran. Ketika melihat banyak pohon pisang di sekitar pondok, mereka menjadi layu dan hangus. Namun mereka sangat terkejut ketika masuk ke dalam pondok dan menjumpai sebuah bungkusan dan 2 buah mandau kepunyaan kedua anaknya. Sang istri terus memeriksa isi pondok hingga ke dapur. Dan ia tak menemukan lagi periuk yang tadi ditinggalkannya. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada suaminya. Mereka kemudian bergegas turun dari pondok dan mengikuti jalan menuju sungai yang di kiri kanannya banyak terdapat pohon pisang yang telah layu dan hangus. Sesampainya di tepi sungai, terlihatlah oleh mereka 2 makhluk yang bergelak ke sana kemari di dalam air sambil menyemburkan air dari kepalanya. Pikiran sang suami teringat pada rentetan kejadian yang mungkin sekali ada hubungannya dengan keluarga. Ia terperanjat karena tiba-tiba istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Rupanya ia menghilang secara gaib. Kini sadarlah sang suami bahwa istrinya bukanlah keturunan manusia biasa. Semenjak perkimpoian mereka, sang istri memang tidak pernah mau menceritakan asal-usulnya. Tak lama berselang, penduduk desa datang berbondong-bondong ke tepi sungai untuk menyaksikan keanehan yang baru saja terjadi. 2 ekor ikan yang kepalanya mirip dengan kepala manusia sedang bergerak ke sana kemari di tengah sungai sambil sesekali muncul di permukaan dan menyemburkan air dari kepalanya. Masyarakat yang berada di tempat itu memperkirakan bahwa air semburan kedua makhluk tersebut panas sehingga dapat menyebabkan ikan-ikan kecil mati jika terkena semburannya. Oleh masyarakat Kutai, ikan yang menyembur-nyemburkan air itu dinamakan ikan pasut atau pesut.